warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaiti Sembiring dari Departemen Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Para pembelajar, semoga senantiasa dalam kondisi yang sehat serta dapat melaksanakan seluruh aktivitas dengan lancar. Para pembelajar, berikut ini adalah video pembelajaran tentang pemilihan bahan untuk produk, kemudian bentuk bahan yang tersedia secara komersil, dan karakteristik dari beberapa bahan manufaktur. Video ini ditujukan untuk memperkaya wawasan para pembelajar untuk mata kuliah proses manufaktur. Demikianlah pengantar yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga para pembelajar sekalian dapat mengambil manfaat yang banyak dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Dan kembali bahwa ketika kita berbicara tentang pemilihan bahan untuk produk, maka yang penting untuk kembali diingat adalah tentang sifat umum dari sebuah bahan, dan ini berkaitan dengan peralatan mekanis yang digunakan pada pengolahan bahan tersebut. Nah, peralatan mekanis ini meliputi kekuatan, ketangguhan, keuletan, kekerasan, dan ketahanan terhadap efek kelelahan, ulur, dan juga benturan. Para pembelajar, selain hal tersebut, maka karakteristik lain seperti kekakuan tidak hanya tergantung pada modulus elastisitas bahan, tetapi juga pada fitur geometris suatu bagian. Dan selanjutnya, gesekan dan kausan akan bergantung pada kombinasi dari beberapa faktor yang ada. Perlu juga para pembelajar ingat bahwa properti fisik antara lain adalah kepadatan, titik leleh, panas spesifik, konduktivitas termal dan listrik, serta ekspansi termal dan juga sifat magnetik. Yang lain juga yang tidak kalah pentingnya adalah sifat kimia. Sifat kimia ini menjadi perhatian utama dalam pembuatan, yakni tentang oksidasi dan korosi yang akan ditimbulkan. Para pembelajar, pemilihan material merupakan aspek penting dari rekayasa proses, baik itu produk maupun sistem produksi, dan seringkali hal ini adalah hal yang krusial bagi keberhasilan dari produk yang dihasilkan. Keputusan pemilihan material sangat terkait dengan sifat dan karakteristik produk serta sistem produksinya. Namun secara praktis, pemilihan bahan sering dilakukan dengan cara langsung dan tidak didasarkan pada proses pengoptimalan terpadu yang mempertimbangkan semua aspek rekayasa produksi produk yang relevan. Kontribusi ini akan menghadirkan pendekatan formal untuk mendukung keputusan pemilihan material dengan lebih baik dalam siklus hidup produk, yakni semua aspek dari produk yang dikonseptualisasikan akan diletakkan secara rinci bersama-sama dengan peralatan produksi masing-masing. Ini dilakukan secara paralel dan saling terkait erat. Pada masa sekarang ini, pemilihan bahan menjadi lebih mudah dan cepat karena tersedianya software yang menyediakan aksesibilitas yang jauh lebih besar terhadap informasi. Sistem pakar saat ini juga mampu dengan cepat mengidentifikasi bahan yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Lepas dari metode yang digunakan, maka pertimbangan berikut sangat penting dalam sebuah pemilihan bahan. Pertama, apakah bahan yang dipilih memiliki sifat yang memuaskan tetapi tidak melebihi persyaratan dan spesifikasi yang minimum. Yang kedua, dapatkah beberapa bahan diganti dengan bahan lain yang lebih murah atau lebih ramah lingkungan? Tiga, apakah bahan yang dipilih
besar untuk bahan yang dipilih. Jumlah yang dibutuhkan dalam kerangka waktu yang diinginkan, bentuk hasil pengecoran, ekstrusi, penumpaan, batangan, pelat, batang, kawat, lembaran, foil, dan juga serbuk atau persatuan volume dapat sangat bervariasi tergantung pada proses tertentu yang digunakan. Jumlah yang dibeli juga akan mempengaruhi biayanya. Tekstur permukaan, toleransi dimensi juga harus diperhitungkan. Para pembelajar, ketika kita ingin menghasilkan suatu poros yang sederhana dengan akurasi dimensi yang baik dan penyelesaian permukaan serta tingkat kehalusan yang baik dan tepat, maka caranya adalah kita dapat membuat palang yang berbentuk bundar yang sifatnya longgas. Setiap operasi manufaktur menghasilkan bagian-bagian yang memiliki rentang geometrik spesifiknya sendiri. Fitur, bentuk, toleransi dimensi, dan permukaan akhir, serta tekstur. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, untuk benda-benda hasil pengecoran umumnya memiliki akurasi dimensi yang lebih rendah dan permukaan akhir yang lebih kasar daripada bagian yang dibuat dengan ekstrusi dingin ataupun proses metalurgi. Memiliki toleransi dimensi yang lebih besar dan permukaan akhir yang lebih kasar daripada produk cold rolled and cold drawn. Ekstrusi memiliki toleransi dimensi penampang yang lebih kecil daripada bagian yang dibuat dengan roll forming. Benda hasil tubing akan Para pembelajar, karakteristik bahan manufaktur biasanya meliputi castable, workable, formable, machinable, grindable, weldable, dan hardenable dengan perlakuan panas. Karena bahan baku harus dibuat menjadi komponen individu yang memiliki bentuk, dimensi, dan permukaan akhir yang spesifik, maka sifat-sifat ini sangat penting diperhatikan. Ini adalah beberapa contoh-contoh yang bisa menjadi pertimbangan bagi kita semuanya. Biaya bahan dan pemrosesan. Biaya satuan yakni biaya persatuan berat atau volume dari bahan baku tergantung pada bahan itu sendiri. Juga tergantung dari bentuk, kondisi, dan jumlah yang dibeli. Dalam produksi sebuah kawat tipis daripada produksi batang bulat, maka biaya unit untuk kawat akan jauh lebih tinggi. Demikian pula, logam bubuk umumnya akan lebih mahal daripada logam curang. Dan itu perlu diingat juga bahwa biaya bahan tertentu juga dipengaruhi oleh fluktuasi yang disebabkan oleh faktor lain seperti penawaran dan permintaan serta situasi geopolitik. Ketika pada tahun 1940-an, pemerintah Amerika Serikat mencetak uang logam dari baja berlapis seng. Hal ini karena terjadi kekurangan tembaga pada masa itu. Penggantian ini akan memerlukan desain ulang dari peralatan yang dipergunakan. Ketika ada scrap yang diproduksi dalam sebuah proses manufaktur, katakanlah pada fabrikasi lembaran logam, penempaan dan pemesinan, maka nilai scrap tersebut dikurangkan dari biaya bahan dalam penghitungan biaya bahan bersihnya. Nilai scrap tersebut tergantung pada jenis bahan dan permintaan scrap. Biasanya berkisar di antara 10 hingga 40% dari biaya awal bahan. Faktor lain yang mempengaruhi nilai scrap adalah apakah bahan tersebut terkontaminasi atau tidak. Contoh, ketika logam dibutuhkan dari proses ketika cairan pemotongan telah digunakan, akan
dalam produk. Meskipun produk baru terus muncul di pasar global, sebagian besar upaya desain dan manufaktur umumnya berkaitan dengan peningkatan produk yang sudah ada, komposisi yang baru, yang dengan melakukan pengendalian parameter pemrosesan yang lebih baik, serta dengan melakukan peningkatan otomasi operasi pabrik. Amerika Serikat dan negara industri telah mengganti bahan yang relatif melimpah dengan bahan yang semakin langka. Substitusi batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk kayu sebagai bahan bakar, serta besi dan baja, aluminium, semen dan plastik untuk bahan kayu mulai diterapkan, dan ini berhasil mencegah kelangkaan, sehingga ekonomi negara terus tumbuh pesat selama abad 20. Substitusi material adalah hal yang penting bagi masyarakat untuk menahan masalah penipisan sumber daya pada jangka panjang, dan hal tersebut sangat signifikan terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Selama Perang Dunia Kedua, negara Jerman, Amerika Serikat, dan negara lain berhasil mengganti timah, tungsten, dan bahan terbatas lainnya dengan lebih banyak alternatif yang tersedia dalam banyak penggunaan. Pembelajar, sebenarnya seberapa pentingkah faktor substitusi dalam membentuk tren konsumsi material jangka pendek dan jangka panjang? Lalu, apakah efeknya bersifat evolusioner dan berkelanjutan atau terputus begitu saja? Juga, apakah penggantian satu bahan dengan bahan yang lain dipengaruhi oleh pergeseran harga yang relatif, ataukah perubahan peraturan pemerintah, serta apakah preferensi konsumen, teknologi, dan faktor-faktor lain lebih berpengaruh? Substitusi bahan merupakan aktivitas yang penting dan berkelanjutan, khususnya pada bidang manufaktur otomotif dan pesawat. Hal ini juga berlaku pada industri yang memproduksi barang olahraga dan juga produk medis. Apa alasan dalam penggantian bahan ini? Pertama, untuk mengurangi biaya bahan dan pengolahan, bersih ke perakitan otomatis, dan kelelahan dan korosi. Selanjutnya, peningkatan rasio kekakuan terhadap berat dan kekuatan terhadap berat komponen produk. Selain itu, juga untuk mengurangi kebutuhan terhadap pemeliharaan dan perbaikan. Para pembelajar, mari kita amati mengenai pergantian bahan dalam industri otomotif. Beberapa contoh substitusi bahan yang efektif untuk mencapai satu atau lebih tujuan ataupun alasan yang telah dibahas sebelumnya. Yang pertama itu adalah dengan plastik atau bagian plastik yang diperkuat. Bumper logam, tangki bahan bakar, klem, dan berbagai komponen lainnya diganti dengan bahan plastik. Komponen mesin diganti dengan bagian keramik dan plastik yang diperkuat. Penggunaan magnesium dan aluminium yang lebih luas akan dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar. Baiklah para pembelajar seluruhnya, demikianlah akhir dari materi pada video kali ini. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap lagi tentang topik ini, maka pembelajar dapat mencari dan menelaah referensi-referensi yang berkaitan. Semoga apa yang sudah kita saksikan pada video ini mendapatkan banyak manfaat. Insya Allah ketemu pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.